Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, Komplek Auri. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat kembali menyapa Anda semua dalam siaran yang insya Allah penuh keberkahan ini. Sholawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Pendengar setia Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, kami ingin membagikan intisari kajian yang telah disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Ahmad Mashkur, LC, Master of Arts, pada hari ini. Kajian ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita mengenai hukum-hukum terkait pernikahan dan perceraian dalam Islam, khususnya yang menyoroti Surah An-Nisa ayat 20 dan 21. Mari kita sedikit mengingat kembali bahasan sebelumnya, yakni Surah An-Nisa ayat 19. Ayat tersebut mengulas tentang situasi perceraian yang justru diinisiasi oleh pihak istri, yang kita kenal dengan istilah khulu. Ini terjadi ketika istri melakukan pelanggaran syariat atau ketidaktaatan, misalnya nusyuz atau perbuatan keji yang nyata, seperti zina. Dalam kondisi seperti ini, suami diperbolehkan untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan sebagai tebusan atau iwat, agar sang istri dapat bebas dari ikatan pernikahan. Nah, kali ini, fokus kajian kita bergeser ke Surah An-Nisa ayat 20 dan 21, yang membahas situasi sebaliknya. Ayat ini berfokus pada kondisi di mana justru suami yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya dan menggantinya dengan istri lain, tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran syariat dari pihak istri. Dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang suami untuk mengambil kembali sedikit pun dari mahar yang telah diberikan kepada istri. Bahkan, larangan ini berlaku meskipun mahar yang telah diberikan itu jumlahnya sangat besar, yang diistilahkan dengan kintar. Apa itu kintar? Dalam konteks ini, kintar diartikan sebagai jumlah harta yang sangat banyak, bahkan dijelaskan setara dengan 150 kg emas. Bayangkan, mahar yang begitu besar pun tidak boleh diambil kembali oleh suami jika perceraian itu atas inisiatif suami tanpa ada kesalahan dari istri. Dalil larangan ini sangat jelas dalam firman-Nya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Begitulah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 20. Lalu, bagaimana praktik mahar di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Mari kita lihat beberapa contohnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah sebesar 12 uqiyah, yang setara dengan sekitar 370 gram emas. Beliau tidak pernah memberikan mahar lebih dari jumlah tersebut kepada istri-istri atau putri-putrinya. Kemudian, ada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah mahar agar tidak berlebihan, yakni tidak lebih dari 12 uqiyah. Tujuannya adalah demi kemaslahatan umat, agar para laki-laki tidak kesulitan untuk menikah. Namun, menariknya, kebijakan ini ditarik kembali setelah seorang wanita berargumen dengan dalil Al-Quran yang memang membolehkan mahar dalam jumlah besar. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam dan betapa dihargainya pandangan umat dalam musyawarah. Bahkan, Umar bin Khattab sendiri pernah membelikan mahar sebesar 40.000 dirham atau sekitar 8 kg perak kepada Ummu Kulsum putri Sayyidina Ali. Tidak hanya itu, dalam mazhab Hanafi, mahar tidak hanya terbatas pada harta saja. Mahar juga diperbolehkan berupa manfaat atau jasa. Contohnya adalah kisah Nabi Musa alaihi salam yang bekerja selama 8 tahun sebagai mahar untuk menikahi salah satu putri Nabi Syu'aib. Ini menunjukkan betapa luasnya pandangan Islam terkait bentuk mahar. Dari pembahasan ini, kami melihat ada beberapa implikasi hukum dan etika yang sangat penting. Pertama, Islam menjamin keadilan bagi istri, terutama jika perceraian diinisiasi oleh suami tanpa alasan syar'i. Suami tidak boleh mengambil keuntungan finansial dari perceraian tersebut. Kedua, memberikan mahar yang layak dan tidak mengambilnya kembali dalam kondisi ini adalah bentuk penghargaan terhadap istri dan ikatan pernikahan itu sendiri. Dan ketiga,
Meskipun Al-Quran membolehkan mahar dalam jumlah besar, berlebihan hingga memberatkan pihak laki-laki atau menjadi penghalang pernikahan itu tidak dianjurkan. Pendengar yang budiman, ada beberapa hikmah dan kesimpulan penting yang bisa kita petik dari kajian ini. Pertama, ini adalah bukti prinsip keadilan ilahi. Islam menegakkan prinsip keadilan yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perceraian. Suami tidak boleh semena-mena mengambil hak istri, terutama mahar, jika perceraian bukan disebabkan oleh kesalahan istri. Kedua, ini adalah bentuk penghormatan terhadap wanita. Mahar adalah hak istri dan simbol penghormatan. Mengambilnya kembali tanpa alasan yang sah, apalagi saat suami yang ingin bercerai, adalah tindakan yang merendahkan dan dilarang keras dalam agama kita. Ketiga, kita melihat fleksibilitas hukum Islam. Meskipun ada batasan dan anjuran, hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan mahar, baik dari segi jumlah, boleh besar asalkan tidak memberatkan, maupun bentuknya, bisa berupa harta atau jasa, disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan. Keempat, ini mengingatkan kita akan pentingnya niat dan tanggung jawab. Suami yang beriman harus memiliki niat yang tulus dalam pernikahan, dan bertanggung jawab penuh atas hak-hak istri, bahkan setelah perceraian jika ia yang menginisiasinya. Ini mencerminkan ketakwaan dan kemuliaan akhlak. Dan kelima, kemaslahatan umat adalah pertimbangan penting. Kebijakan terkait mahar, seperti yang pernah diupayakan oleh Umar bin Khattab, menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat membuat kebijakan demi kemaslahatan umum, selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Mari kita tutup sajian kita kali ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menghiasi kita dengan akhlak mulia, mengaruniai ketakwaan, kesehatan, dan keistiqomahan dalam menjalankan ajarannya. Semoga kita dijauhkan dari segala hal yang dapat menjauhkan dari rahmatnya, serta diberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Tidak lupa, doa kami panjatkan untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian sajian kami kali ini. Nantikan terus siaran kajian dan informasi terbaru lainnya, hanya di Radio Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.